NIM A1D11843 akan mempresentasikan tentang perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi informasi dan dampaknya bagi pembentukan masyarakat global. Baiklah, di sini saya mengambil media, yaitu menggunakan alat bantu, yaitu Infocus. Yang dimana Infocus ini mempermudah kita untuk mempresentasikan, dan kalau kita mengajar di SD juga, anak murid pasti sangat senang ketika melihat Infocus ini seperti kita belajar di televisi. Baiklah, kita masuk slide berikutnya. Baiklah, kita masuk slide pertama, yaitu tentang perkembangan dunia iptek. Apa itu perkembangan dunia iptek? Perkembangan dunia iptek yang demikian pesat telah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan fisik cukup besar, kini relatif sudah bisa digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis. Sistem kerja otomatis telah mengelipusikan tenaga otot manusia dengan pembesaran dan kecepatan yang menakjubkan. Begitu pula dengan telah ditemukannya formulasi baru aneka kapasitas komputer, sekolah sudah mampu menggeser posisi kemampuan otak manusia dalam berbagai bidang ilmu dan aktivitas manusia. Ringkas kata, kemajuan iptek yang telah kita capai sekarang benar-benar telah diakui dan dirasakan berikan banyak kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan umat manusia. Baik, kita masuk ke slide kedua, yaitu dampak positif dan dampak negatif dari perkembangan teknologi dilihat dari berbagai bidang. Yang pertama itu bidang informasi dan komunikasi, yang kedua itu ada bidang ekonomi dan industri, yang ketiga ada bidang sosial dan budaya, keempat ada bidang pendidikan, dan yang kelima ada bidang politik. Baik, slide selanjutnya yaitu slide ketiga, yaitu pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder. Yang pertama itu ada pemenuhan kebutuhan primer, yang mana di situ ada 4 jenis. Yang pertama itu adalah sandang, pangan, papan. Nih, ada 3. Maaf, kesalahan. Ada 3 aspek ya. Yang pertama itu sandang. Manusia sebagai makhluk sosial, sosial memerlukan pakaian. Melalui pakaian juga dikenakan hanya untuk menutupi aurat saja. Kemudian pakaian juga berfungsi sebagai melindungi diri dari serangan panas matahari dan udara dingin. Yang kedua ada pangan. Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia untuk dapat bertahan hidup. Kebutuhan pangan ini terus meningkat baik kualitas maupun kuantitas, sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk. Dan yang terakhir papan. Dalam masa yang masih tradisional, rumah sangat tergantungkan pada bahan-bahan yang ada di sekitarnya. Misalnya di daerah pegunungan, atap terbuat dari hijau. Di daerah pantai, atap terbuat dari daun rumbia. Dan di daerah yang kaya dengan kayu seperti Kalimantan, yang membuat atap dengan sirap. Di Toraja memakai bambu, sedangkan di Nusa Tenggara menggunakan ilalang. Kita masuk yaitu pemenuhan kebutuhan sekunder, yaitu ada 4 aspek. Yang pertama itu bidang industri, yang kedua ada bidang transportasi, yang
ketiga ada bidang komunikasi, yang keempat ada kesehatan. Di situ bisa kita baca bahwasanya bidang industri itu teknologi merupakan cara yang harus dilakukan manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhannya yang makin meningkat baik kualitas maupun kuantitas. Yang kedua ada bidang transportasi, yaitu penuaan roda memegang peranan penting transportasi karena dengan roda yang bentuknya bundar dapat diperlukan gerakan yang mudah. Dan yang ketiga ada bidang komunikasi. Sebagai makhluk sosial, manusia perlu berkomunikasi dengan sesamanya. Yang terakhir kesehatan. Kebutuhan akan kesehatan makin dirasakan oleh manusia, sehingga usaha untuk memerangi penyakit yang menjadi sumber malapetaka makin giat dilakukan. Oke, kita menuju slide berikutnya. Peranan iptek dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Yang pertama itu ada bidang ekonomi. Bidang ekonomi adalah kebutuhan manusia. Maka siapa yang menguasai perekonomian, dialah yang memegang kekuasaan. Pada saat mata pencarian utama manusia masih menyangkut sosial tanah, kaum feodalah yang memegang kekuasaan. Yang kedua ada bidang sosial. Bidang sosial, kehidupan sosial dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Kebutuhan manusia akan pangan sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dalam bidang pertanian. Yang terakhir ada bidang budaya. Bidang budaya atau kebudayaan adalah kerangka acuan bagi perilaku masyarakat penduduknya yang berupa nilai-nilai kebenaran, keadilan, kemanusiaan, dan lain-lain, yang pengaruhnya sebagai kerangka untuk membentuk pandangan hidup manusia yang relatif menetap dan tepat dilihat dari warga budaya itu untuk menentukan sikapnya terhadap berbagai gejala dan peristiwa kehidupan. Itulah hasil presentasi kita pada pagi hari ini tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi serta dampaknya bagi pembentukan masyarakat global. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.